أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا وشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحومة حاجة سعدية بنت سدمان خصوصا إلى أرواح المرحوم حاجي إبراهيم بن حاجي مستقيم وأصله وانفره وأصلها وانفرها ومن ينتسب إليهم أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qaim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin allahumma iftah li bi futuhil arifin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin Allahumma yassir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'aysira 'alaika yasir Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin amma ba'du alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan dikasih Imam Masjid Jami Kampung Parit Kasih Senggarang Batu Pahat, yang dihormati yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jatan kuasanya, yang dihormati yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi di dalam rahmatnya Allah. Ada orang yang kadang-kala dah dapat rahmat tapi dia buang rahmatnya. Apakah rahmat itu segalanya daripada baginda Rasulullah? Kalau kita dengar cakap baginda Rasulullah, maka kita mendapat rahmat. Tapi kalau kita tak nak dengar cakap baginda Rasulullah, kita tak akan dapat rahmat. Kerana nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah melalui baginda Rasulullah. Apa yang Rasulullah perjuangkan, apa yang Rasulullah berikan pada kita untuk kita selamat dunia akhirat, maka perjuangan Rasulullah itu belum selesai selagi ada umat baginda Rasulullah. Kalau kita mengaku diri kita umat baginda Rasulullah, maka dengarlah apa yang Rasulullah perintah pada kita. Apa yang Rasulullah sebut? Kita kalau dalam majelis ilmu nih sahabat, jangan sampai ilmu melaknat. Jadi himpunkanlah kita. Yang jauh-jauh sana kalau bolehlah datang ke depan. Macam malu je, pelik sini. Duduk depan. Karena itu Rasulullah enggak. Kita kok tak nak dengar, kenapa? Sebabnya kita ni sebel. Untung aku teko ustaz lah teko itu bukan alasannya. Karena Rasulullah gembira, Allah gembira kalau melihat kalau kita ini berjamaah. Sholat kok bisa rapat-rapat ke depan semua, ada sholatnya, sini ada, sana ada. Itu namanya jamaah. Karena kita ini mengikut ahlul sunnah wal jamaah. Ya sahabat, ini Allah yang tegur, bukan saya nggak ada apa, tapi Allah tegur kita. Allah firmankan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ikut apa yang Rasulullah ajarkan pada kamu sebagai petunjuk. Jangan dilawan dong. Kalau dilawan, kita ini kemana mau pergi? Rahmatan lil alamin kemana? Ini perlu dijaga supaya kita ini mendapat rahmatnya Allah. Itu sebab baginda Rasulullah diutus, tidak diutuskan kepadamu ya Muhammad hanya untuk memberi rahmat sekalian alam.
Siapa itu? Sekian alam siapa? Ya kita. Alam di mana? Alam roh, alam rahim, alam musyahadah, alam barzakh, alam mahsyar, alam mizan, dalam alam titian sirat, dan juga alam neraka dan surga. Di neraka juga Rasulullah bermunajat pada baginda Rasulullah. Di neraka Rasulullah tidak akan masuk surga. Karenanya kita ini, kita ada berada di neraka. Sahabat yang lain sudah gembira di dalam surga. Kok Rasulullah nggak masuk lagi? Karenanya kita yang setengah diseksa oleh Allah di neraka. Kenapa ada seksa? Karena kita berdosa. Dosa pasti masuknya neraka, itu pasti. Jadi bagaimana mau menghapus dosa? Ikut apa yang Rasulullah ajarin. Kalau kita tidak mengikut ajaran baginda Rasulullah, mau ikut ajaran siapa lagi kita mau? Kita kok bengkeng saja. Macam kita ini hebat. Jangan. Karena Rasulullah terlalu sayang dengan kita. Rasulullah sebut, aku sayang umat aku. Aku sayang umat aku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ini bukan umatmu. Bukan. Siapa umatmu? Umatku yang di akhir zaman nanti. Yang cabarannya terlalu hebat, tapi mereka tetap melakukan ibadah. Walaupun tidak melihat aku, tidak pernah mendengar kata-kataku, tapi mereka sami'na wa ata'na. Rasulullah pesan begini, ya kita ikut. Tapi kalau tak ikut, ya udah. Oh, kamu nggak mau ikut kok. Kita nggak mau paksa. Kalau zamannya baginda Rasulullah, zamannya Sayyidina Umar, kalau nggak mau, hukumannya apa? Ya, diceraikan kepalanya dari badannya. Karena hanya menyusahkan saja. Menyusahkan baginda Rasulullah. Sahabat renung benar-benar ini. Ketika mana Rasulullah mencari umatnya, Rasulullah tahu kita ini semua. Kenapa Rasulullah tahu? Sebab adanya Muhammadur Rasulullah. Maka dilihatnya umatnya berada di neraka. Rasulullah menghadap Allah, ya Allah, umatku ini ada menyebut kalimatmu dan aku. Kenapa diseksa? Karena dia nggak mau dengar cakap kamu. Aku seksa. Jangan ya Allah. Maka Rasulullah sujud, sahabat. Rasulullah sujud di tepi neraka. Kok tega kita meletakkan Rasulullah di neraka? Karena kita nggak mau dengar, ini masalahnya. Jadi sahabat yang lain yang merasa gerem. Kamu menyiksa makhluk yang paling mulia. Rasulullah hampiri neraka. Maka Rasulullah sujud di tepi neraka. Karenanya kita, apabila air mata Rasulullah mengalir, kalau Pak Guru sebut sampai jejes, maka membentuk tali air mata baginda Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Capailah air mataku itu kalau kamu mau selamat. Maka bila dicapai, lalu baginda Rasulullah terus menghulurkan tangannya, cap-cap, diangkatnya kita. Saking sayangnya. Tapi apa sumbangan kita kepada Rasulullah? Kok nggak mau dengar cakapnya? Rasulullah kata, "Shollu kama ra'aitumuni sholli," salat macam aku ya. Kita enggak lagi. Kenapa? Kita rumoso. Rasulullah korbannya terlalu banyak. Sehingga apabila udah diangkat daripada neraka, apa yang Rasulullah sebut? Karena kamu ini alpa perintahku. Maka dibawanya oleh baginda Rasulullah, kita ini yang dari neraka Riyun dimandikan di telaga Kautsar, dan di Jok Muhur ini ahli neraka tetapi sudah masuk surga. Nggak rasa malu kah kita?
Rasulullah berjuang sampai ditanya lagi, ya Allah, ada lagi tak umatku berada di neraka? Karena Allah Maha mengetahui. Ada. Kenapa? Selawase urip ora pernah ngetutne omongan. Tapi ada kalimatnya. Ada, karena kalimat yang Allah paling suka. Wa imah sekali diungkap, Allah akan ingat sampai bila-bila kalimat yang terlalu agung. Apa kalimat terlalu agung, Pak? Tiada lain, kalimatnya tiada Tuhan melainkan kamu ya Allah. La ilaha illallah. Kenapa kita selalu longgar dengan kalimat ini? Allah sindir kita pun nggak tahu. Di mana Allah sindir? Ya, ketika mana kita sholat, ya, kita pun Allahu Akbar. Apa yang kita mau? Apa maknanya Allahu Akbar? Allah mahanya besar. Besar bagaimana? Wah, jangan tadi jawab itu dong. Kita mau menghadap Allah, besarnya bagaimana? Lalu orang yang sholat terus membuka perjalanan sholatnya. Jangan tak dibuka. Berdoalah pada Allah supaya perjalanan sholat kita ini Allah jaga. Rabbi a'udhu billahi hamadatis syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayah turun. Ya Allah, lindungi aku daripada gangguan setan. Dan juga dihampiri setan. Hampir pun jangan ya Allah, karena bisikannya terlalu tajam. Jadi apa yang perlu kita jawab? Kalau udah Allahu Akbar, berdoa pada Allah supaya perjalanan sholat itu dibimbing, dijaga oleh Allah. Maka kita pun jawabnya segera. Allahu Akbaru kabirah. Perkataan itu aja. Jangan ditambahin mau bismillah, mau a'udzubillah, jangan, karena gugur akan namanya doa iftitah. Apa doa iftitah maknanya? Apa maksud iftitah? Dibuka jalannya, pintunya itu dibuka supaya kita bisa berjalan. Setiap kali sholat nggak ada doa iftitah, mengikut ilmu tasawuf, kamu belum sholat lagi. Benar kata baginda Rasulullah, ya ala nasi zamanu yusallun wala yusallun. Akhir zaman ruame, sholatnya rame, tapi mereka nggak sholat lagi. Kenapa? Nggak pernah dibuka pintu. Mau sholat kok nggak pernah dibuka pintunya. Ini yang menjadi masalah kita. Ala dari sunat kok kita makin memperlekehkan Allah. Wong hukumnya sunat itu Allah yang meletakkannya. Baginda Rasulullah meletakkan ini sunat. Kalau kewajiban, kerangelan kita. Ini kangelan. Coba kangelan. Murat marit nanti jadinya. Kok baca doa kita kok jadi rukun? Padahal benda itu sunat. Kalau tadi baca, ya maksudnya ya budek dan juga picek gitu nih. Budek dan picek. Kalau budek enggak apa. Tapi kalau budek itu masalah. Dikandani, ngandani. Ini namanya budek aja. Kalau budek, enggak kedengaran kok. Kalau budek dia dengar, tapi kata orang kampung bulayan. Itu namanya budek. Jadi apabila kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maka jawablah, besarnya tiada tandingannya. Allahu Akbaru kabira. Maka ketika itulah kita puji Allah banyak-banyak. Karenanya kita ada sesuatu yang kita bawa. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa ketika mau sholat? Bawa uang. Kita hanya membawa dosa. Kita jangan bawa apa-apa. Mau sholat bawa dosa, jangan ditinggalkan di rumah. Itu sebab berapa ramai orang yang sholat dosanya tinggal di rumah dong. Kenapa? Salam saja dia launching terus mau pulang. Allah tarik balik akan derajat 27 sholat berjamaah. Allah terus tarik balik karena kamu tidak ada adab.
adab mengikut imamnya, adab mengikut apa yang mau dibaca. Itu sebab dibacain terus walhamdulillahi katsira. Pujilah Allah banyak-banyak bila mau pujinya. Ya, time sholat jadi puji juga, lepas sholat mau dipuji juga, mau jalan dipuji juga. Karenanya Allah firmankan katsira. Katsira itu maksudnya ya banyak. Berapa? Ya nggak ketahui. Kita selalu berkira saja. Apa kiranya kau mau baca subhanallah mesti mau 33? Kan pelik ya. Kadang-kadang bukannya subhanallah. Sembilan, 20, 30, 40. Agaknya bunyinya sampai begitu. Subhanallah bunyinya jadi 19. Saking apa namanya? Saking cepatnya. Sembilan. Nah, subhanallah nih perlu tahu sucinya Allah itu bagaimana. Ya baca subhanallah ya Rabb. Maha suci Engkau ya Allah. Sucikan diriku dari dosa ya Rabb. Subhanallah. Karenanya Allah itu maha suci. Maka mohon disucikan diri kita ini daripada dosa. Tapi kita subhanallah pun nggak ada rasa apa-apa. Makanya kita nggak ada apa. Apa yang kamu baca subhanallah? Apa yang kamu dapat? Ya nggak tahu, pokoknya aku ikut aja. Ini yang nggak ada rasa apa-apa. Sholat kita tidak ada rasa apa. Kan kita sholat itu membawa dosa. Ya Allah, dosaku ini banyak. Bagaimana Rasulullah bilangin? Ketika mana selesai sholat, maka semuanya berselawat sambil bersalaman, maka Allah gugurkan dosa. Berapa ramai yang nggak mau digugurkan dosa? Habis mau sholawat tentang mau salaman, kononnya mau sholat. Bener nggak sholatnya? Ini Rasulullah sudah bilangin dong, tapi kita nggak mau ikut juga. Udah ada salaman bagus, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam selamat. Ada yang meninggalkan sholat sendiri, macam gagah. Karena dia mau mengejar dosanya di rumah yang ditinggal itu. Karena nggak paham hakikat sholat ini yang jadinya. Kalau tidak di fazakra in nafa'ati dzikra, maka kita nggak tahu lagi. Karena kita ini suruh ngaji nggak mau. Jangan bawa dosa, sahabat. Ketika mana mati, biar bawa dosa ketika menghadap Allah, ketika mau sholat. Karena antara sholat dengan sholat penghapus dosa, tapi ada cara. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, maka kita pujinya Allah walhamdulillahi katsira. Berapa banyak? Ikut selera kita lah. Rasa sudah, oh ya Rabb, sucikan diriku dari dosa. Subhanallah. Kita terus dalam hati memikir, ya Allah, dosaku banyak banget. Subhanallah. Yang 5-6 kali jadilah. Pokok pangkalnya di dalam jiwa ini kita udah meratapi dosa yang banyak. Maka kita baca alhamdulillah ya Rabb, aku bersyukur ya Rabb karena kamu masih memberi aku bernafas yang aku nggak pernah bayar. Kalau ada orang yang sakitnya semput pergi hospital pantai sekop baru lega. Mau keluar hospital bukannya gratis, bukannya percuma, tapi apa? 1 jam mendapat pernapasan oksigen 280 ringgit. Bayar, kalau enggak boleh keluar. Bayar enggak? Bayar. Wong hospitalnya nyakar, hospital pakar, kan nyakar tuh namanya. Ya bayar, tapi oksigen yang sedia ada kita time waras, keras, berasnya banyak ini, tapi harga sudah mahal. Harga 30 ke bawah nggak ada lagi dong. Mana tahu paritasnya ada.
Jadi kita bersyukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah nikmat lagi. Kok kita nggak rasa nikmat syukur ya Rob? Kok bagi aku masa boleh sholat berjamaah? Karenanya ketinggian sholat berjamaah nggak boleh dihitung. Aku mampu ya Allah, karenanya kamu izinkan aku. Alhamdulillah. Allah sahabat, kalau orang dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu atau nenek kita, kalau sholatnya, kalau maghribnya, wong zamannya dulu nggak ada kuliah-kuliah macam kita seperti ini. Tapi wirid dan zikirnya, kita nggak boleh challenge itu. Selesai saja, maka kesungguhan mau masukin surga pada Allah. Allahu Akbar. Allahnya maha besar, segala-galanya mampu memberi pada kita apa saja. Tapi Allah bagi tahu juga. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah kita lakukan enggak? Kita kadang tiap hari kita baca, apa kemauan Allah itu? Akulah yang menguasai mati dan hidup kalian. Aku akan uji kalian. Mana-mana yang mau melakukan amal. Amal yang bagaimana? Wa tawassaw bil haqq. Bukan amal yang sembarangan. Wa imah sholat sekalipun, sholatnya yang benar. Wa imah baca Al-Quran, baca Al-Quran dengan benar. Wa imah kita berpuasa, puasanya yang benar. Semuanya wa tawassaw bil haqq. Lakukan ibadah benar kata Allah. Bagaimana caranya? Ya tawassaw bis sabar. Sabar dong. Jangan semua cepat lari, sabar. Karenanya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Kok kita kok enggak sabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Terus berdoa. Ya kita yang masuk saya ini terus doa. Sedangkan fa'idah qudiyatis shalah fazkurullaha katsiran. Selesai sholat banyakkan berzikir. Maka puji Allah, walhamdulillahi katsiran, banyak-banyak. Bagaimana faedah puji? Tinggal kita aja pelajari bagaimana mau memujinya. Lepas itu kita ngomong apa? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa itu? Maknanya apa Pak? Oh Pak, udah 50 tahun kita baca ini. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya ini? Maha suci Allah pagi-pagi dan petang-petang. Apa ini? Allah udah bilang sama kita, Maha suci Allah pagi-pagi dan petang-petang. Lah tengah hari Allah nggak ada suci, malam nggak ada. Itu Allah menyindir kita. Allah telah memberi amsalan natribu alinnasi la'allahum latafakkarun, supaya kita pikir apa yang Allah ungkap tadi. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pagi-pagi dan petang. Allah memang maha suci sepanjang masa, tapi Allah sebut pagi-pagi dan petang untuk apa? Sebenarnya Allah menyindir kita. Wahai manusia, sucikan diri kamu itu pagi-pagi dan petang-petang. Bagaimana mau menyucikan? Maka diungkapnya kalimat penyucian dosa. Apakah kalimat penyucian dosa? Apa kalimahnya Pak? Kalimahnya La ilaha illallah. Karena kalimat yang paling disukai sehingga Allah firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Ketahui, fahamilah wahai manusia, kalau kamu baca la ilaha illallah, aku ampuni dosa kamu. Kok kita nggak mau juga? Kenapa? Kita mau cepet toh Ustaz. Lepas sholat kok banyak sangat wirid. Kenapa? Hari ini mau JDT mau lawan kok. Agaknya lah.
Saya pun nggak tahu. Tapi yang saya tahu kabarnya menang 2-4. 4-2 kok menang kok 2-4. Ya gitu kalah. Kalau menang 4-2. Itu di mana? Itu di sana, di sana. Di sini menang lagi 4-0. Agaknya lah. Sebab sahabat saya itu memang minat banget dengan bola sepak. Walaupun dia seorang yang hebat, ya jaga. Nah, boleh, tapi jaga. Maka wa subhanallahi bukrata wa asila, inilah yang kita tidak pernah nak melakukannya. Apa lakukannya? Apa pelakuannya? Allah sebut, sucikan diri kamu maha suci. Kamu pagi-pagi dan petang, sucikan diri kamu karena aku ini maha suci, kata Allah. Maka kamu hadir padaku, aku sucikan kamu. Bagaimana mau menyucikan? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Maka udah diberitahu masanya pagi dan petang. Pagi itu sholatnya apa? Subuh loh Pak. Wiridnya, zikirnya apa? Disuruh zikir penyucian. Apa zikir penyucian? La ilaha illallah, lain nggak ada. Kalau alhamdulillah bukannya kalimat penyucian. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, afdalnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Paling afdal, nggak ada lagi. Ini yang paling afdal. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita masih lagi nggak mau juga. Kenapa? Ya embuh. Biji urung doyan. Itu nyapo gitu. Kon zikir la ilaha illallah kok podo moh itu. Apa sak arep cek dosane arep dikocek apa bong. Sucikan diri kamu pagi dan petang. Allah sudah bilangin dong. Bagaimana menyucikan? Kalimah ubudiyah, kalimah yang Allah sangat cintai. Itu sebab sahabat, orang yang belum Islam dosanya besar enggak? Orang yang belum Islam dosanya besar. Kita yang dosanya besar. Orang yang bukan Islam dosanya mana? Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau besar boleh diampuni dong. Kita ini dosanya besar. Itu sebab berdoa pada Allah ketika mana? Doanya jangan tidak dibaca. Bagaimana? Allahumma khfirli zunubi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalu wa akhiru wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, Allahumma khfirli, ampuni aku ya Allah. Zunubi, dosaku iki kullahu diqqahu, song besar dan yang kecil. Wa awwalu wa akhiru, yang dulu dosaku masa jadi samseng kilat. Jadi aku mentah jadi perampok. Ampuni dosaku ya Allah. Wa awwalu wa akhiru, dan sampainya aku mati mohon diampuni ya Rabb. Wa alaniyatahu, yang nyata ketoro ngaplak wong nyolong babuk ini. Ayam jago, ayam babon kebas wae. Itu yang nyata. Wasirrahu, dan yang tidak kelihatan. Ngelok nih Pak Imam Pak Imam contohnya gitu, dalam artinya merongkol. Udah masuk waktu belum? Oh belum lagi. Maka minta dengan Allah, karena Allah yang maha pengampun kan, yang disebut wa huwal azizul ghafur. Aku ini terlalu sayang kepadamu wahai manusia, karena kalau boleh jangan masuk ke nerakaku. Nah, kenapa Allah ciptakan neraka? Ya macam kita juga lah. Kenapa ada penjara, ada lokap, ada apa itu lagi? Maka kalau salah masuknya mana? Ya di lokap dulu dong. Lokap itu umpama apa? Kalau udah mati namanya barzah. Ada harapan. Kalau di lokap ada harapan boleh dikeluarkan. Apa dia? Ya perlu ditebus. Apa dari ibadah tebus?
Itu namanya fidyah. Fidyah, tebus supaya dihapuskan kesalahannya. Nah, kalau orang sudah dilokap, ditebus terus dihapuskan dosanya, apa kesalahannya banyak itu. Direman. Sekali tengok, wah, cuma direman. Tapi nggak ada apa bicara. Kenapa? Ya nggak ada kesalahan kok. Udah ditebus. Begitu kita. Untung hidup di alam barzah. Oleh itu cepatlah kita mati. Oh, kok cepat mati? Iya, mau duduk di alam barzah. Jangan menempuh hari kiamat besar. Nauzubillah. Karenanya kita boleh menjadi pengikut Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Kita. Apa cirinya? Kata baginda Rasulullah, orang yang sholat salam terus bangun, itu pengikut Dajjal. Tolong Pak, ini Pak. Jangan bangun merasakan hebat, dia terus sholat. Rasulullah, ini orang sholatnya nggak guna. Imamnya tengah berzikir. Kita bangun sholat. Itu namanya pengikut Dajjal yang kita nggak rasa. Rasulullah garis padukan 8 gulungan Pak. 8 gulungan pengikut Dajjal. Gulungan yang ketiga, umatku yang menjadi pengikut Dajjal tapi ahlu sholat. Mengerikan. Itu sebab kena pahami hakikatul sholat. Jangan sembarangan. Kita pengikut Dajjal kok nggak perasan. Suruh berzikir nggak mau zikir, lantas lancing, salam kelencing. Itu pengikut Dajjal itu. Jaga, jangan sampai jadi pengikut Dajjal. Berdoa kita setiap Jumat. Allahumma a'udzubika minal adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam. Wah, mau salam nih biasanya, ya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Tapi kita meletakkan daftar diri jadi pengikut Dajjal. Minta mau dijauhkan tapi daftar diri. Kok pengor icik-icik nih. Nah, jangan jadi pengor toh. Tapi perlu pengorbanan yang ada. Ya, ibadahnya ya mantep. Pengor jangan disambung. Kalau pengorbanan boleh. Kalau jadi pengor jangan Pak. Perlu ada pengorbanan. Apa dia? Ya duduk. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Jangan rasa nggak betah. Sholat habis sajad salam nggak betah. Jangan. Wah, ini Bilalnya kan paling kejam. Nah, disilakan Pak Bilal. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi. Ungkapan pembuka pintu sholat yang perlu dipahami sungguh-sungguh. Karenanya kita selalu melupakan, mengalpakan dan memelikihkan. Kenapa memelikihkan? Sebab itu tanda baju. Sedangkan itu satu ketetapan yang telah diputuskan. Ketetapan itu perlu dibaca. Cumanya saking kita nggak memahami, kan itu sunat Ustaz. Kamu tahu sunat itu apa? Sunat itu apa? Satu perkara hukum ataupun perkara yang Allah terlalu gembira kalau kita melakukannya. Kok kita nggak buat satu perkara yang Allah tidak gembira? Kenapa? Kau udah Allah firmankan. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Apa yang Allah sebutkan itu? Aku terlalu gembira melihat hambaku.
Dan aku akan ampuni hambaku mana yang aku suka saja. Aku tak suka, nggak ada keampunan. Kalau Allah nggak suka, kita melakukan perkara apa? Hukumnya Allah nggak suka, benar. Hukumnya perbuatan itu hukumnya apa? Makruh. Kalau kita melakukan makruh, Allah terlalu benci dengan kita. Mana mungkin Allah mengampuni dosa kita kalau Allah benci? Maka kita mencari sesuatu perkara yang Allah suka, supaya Allah mengampuni dosa kita. Apa dia? Walaupun bacanya itu hukumnya sunat, terlalu gembiranya karena Allah udah memberi jalan itu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pagi dan petang. Apanya Allah suci hanya pagi dan petang kok? Abi malam enggak? Tengah hari? Bukan begitu. Allah memberi jalan supaya kita ini menyucikan diri kita ini waktu pagi dan petang. Kalau pagi itu sholatnya subuh. Kalau petang sholatnya maghrib. Zikir lain nggak ada kalau orang tua dulu, yaitu doa zikir keampunan. Kita action. Mana aku ustadz daripada Mesir sana loh. Ini bacanya Rasulullah. Iya memang ada. Hadis Rasul mengatakan bacanya ini sekian banyak, dapatnya begini. Tapi di mana keampunannya? Kita ini kan dosanya banyak kok. Ya bacalah kalimat keampunan. Kalau orang tua dulu zikirnya sampai ratus-ratus, nggak rasa terbeban. Kita mau baca tahlil 33 itu pun wah bau ambengnya sudah semerbak kok dawa men boco tungo. Sampai gitu ada. Sampai dulu kalau baca doa sampai kita ini ya, saya kecil-kecil dulu sampai keturun. Kalau baca zikirnya buang gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan ngono kan dulu. Berapa jumlahnya? Ya kurangnya 100 loh. Kita sekarang la ilaha illallah, la ilaha 33 leren. Karena nggak paham kalimat itu kalimat apa. Pelajari dong. Kalimat apa itu? Kita nggak rasa, dalam jiwa kita nggak ada rasa tersentuh karena nggak paham. Kan mohon pada Allah, fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Kita banyak baca tapi nggak rasa apa-apa, nggak ada gementar, nggak ada takut. Ya Allah, kamu udah angkat dosaku nggak? Ya Allah, dosaku banyak. Ada merasa begitu? Kalau maksudnya kita ya guru nyal gitu aja, nggak ada apa-apa. Mengajak pada Allah. Itu sebab orang yang ahlul zikir, sebelumnya ia melakukan ibadah, apa yang diungkapnya? Ya Allah, Engkaulah yang segalanya aku maksudkan. Aku mohon redhomu dan kasih sayangmu. Terima ibadahku ya Rabb. Allahumma anta maksudi wa ridho kamatlubi aktini mahabbataka wa ma'arifat. Tapi kita nggak pernah baca. Kenapa? Ya kita rumah iso. Masya Allah. Jadi kita jangan begitu dong. Karenanya Allah itu merhati kita sepanjang waktu. Itu baru kalimat 2 itu aja kita bincangkan dok. Nanti kita sambungin waktu lain. Apa selepas itu kalimahnya yang kita selalu menentang Allah. Gak pernah benar kita ini. Tapi kita bilang Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Apa yang kita buat? Mana wajah yang kamu hadapkan pada Allah pencipta bumi dan langit? Apa? Kita main baca aja. Wis 60 tahun. Wis 50 tahun mengungkapkan, belum paham lagi. Itu namanya Pak, sholat perlu bertasawuf. Karena tasawuf itu adab. Sholatnya bungkrek, cakap Melayunya apa? Bungkrek ini kan buruk dong. Cacat. Sholatnya cacat. Tapi enggak, kita saja aja. Fotonya kita jadi OKU itu.
teko masjid gede-gede padahal kita waras. Cacat sholat kita ini. Kalau dipandang orang elok enggak? Kayak nyapa imame kok duwe glek padahal ora. Ngurat anak dorone wong suwe gak arep lunga masjid duwe glek. Karena sholatnya cacat. Kenapa cacat? Karena tidak memahami wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu pun janjin Allah. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Wah, bola kewenanan. Tapi waduh. Piye ngono. Itu sebabnya kita sahabat kalau dihayati benar arti kata sholat daripada mula berdiri. Siapa kamu? Kamu berdiri mau ngadap aku, siapa kamu? Kata Allah. Wah, itu sebab Rasulullah sudah bilangin. Awwalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-shalah. Perbaiki sholat, perbanyakkan selawat. Karena baginda Rasulullah ya yang disebutnya tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam sholat juga Rasulullah memberi rahmat. Bagaimana mau dirahmat? Ikut apa yang Rasulullah sarankan. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Ikut kalau mau rahmatnya. Ini kok diikuti, macam mana rahmatmu ikut? Kalau sini ada namanya rahmat, Pak, dicencang dalam masjid ini biar rahmatnya masuk ke dalam masjid ini. Kalau rahmat sudah masuk ke dalam masjid, wah kita untung. Tapi kok rahmatnya kadang-kala nggak mau hadir, ini yang masalah. Itu sebab kalau Mbah Katu dicencang ke nenggon tiang seri masjid, ben bodo wong iso mlebu. Ya apa? Sebabnya ada rahmat Allah. Tapi kita kok enggak kok. Jadi direnung sahabat dari mulanya wa subhanallahi bukrata wa asila. Fahami ini benar-benar. Karenanya la ilaha illallah al-mawjudi fi kulli zaman. La ilaha illallah itu sahabat zat yang wujudnya tiada noktah. Siapa la ilaha illallah? Allah lah. Yang wujudnya tiada mula, tiada akhir. Segalanya Allah. Kok kita kok belum kenali Allah bagaimana? Bukan mau melihat Allah. Rasulullah sabdakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya sendiri, dia akan mengenali Allah. Apa dirinya sendiri? Ya kalau sholatnya bagaimana? Kalau kenal dirinya. Aku bukannya cacat, akunya ya seka, handsome. Perlulah sholatnya handsome juga. Jangan dicacatkan. Allah. Sholatnya batal dia nggak tahu. Kenapa? Ya utak atik lu sampai 6 kali gerak loh. Ini kan sudah 2 turunnya 2. Itu sebab akhir zaman sholat tak diterima oleh Allah karena tidak ada tumok-ninah. Gerak ini kan perlu tumok-ninah. Pak, Allahu Akbar. Sami Allah. Jangan enak-enakan begini dong. Itu nggak ada tumok-ninah. Benci Allah. Karenanya tumok-ninah juga sebagai rukun di dalam sholat. Tadi jaga tangannya enak-enakan, dia sudah ke belakang, ke depan, ayun-ayun lagi. Wah. Itu pun kalau mempelajari isti'lam itu bagaimana? Ya di lain waktu lah. Jadi Bapak dan sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya mohon ampun karenanya ya melihat orang yang sholat nih, kalau kita paham ya, kenapa kamu nggak mau belajar ini? Sehingga kita sentiasa berdoa, Allahumma ftahli bi futuhil arifin, ya Allah bantulah aku dalam pembelajaran ini ya Rob. Biarkan aku paham. Bukan dengar balik serupa, dengar balik serupa. Apa? Karenanya kita melawan cakap baginda Rasul.
Apa Rasul kata? Ketika mana kamu mendengar ilmu, jangan kamu sampai dilaknat oleh ilmu. Kenapa? Kamu jauh. Jauh-jauh duduknya. Wis sami mawon walaupun 20 tahun kuliah wis padha wae. Lebih baik serapayah. Kenapa? Rasulullah dah bagi tahu kok orang ngetut iki nyapo. Begini. Rasulullah ki sayang nih gitu. Rene omong Rasulullah. Rene. Yur, buat wajian. Nyapa? Kita jadi bapak. Dicelukane, Rene le. Oh bapak nyeluk aku mau laku. Kita ki kadang gerekane ra peng. Bocah rang rungokne lah. Begitulah Allah gurem karo kita. Separa manut. Jadi ojo koyo ngono. Kita besok Pak koyo ngene iki muhun Allah taala cetuk besok nang kono. Hum wazwajuhum fi dilalin alal araiki muta. Apa tuh? Apa yang Allah bagi tahu tuh? Mereka itu masih di dunia berhimpun, maka aku himpunkan lagi mereka di tempat yang indah ini. Tempat indah itu mana? Surga. Maka Allah kata apa? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dihamparkan makanan yang lazat-lazat. Makanlah kata Allah. Lalu Allah katakan salamun qaulam mir rabbir rahim, sejahteralah semuanya kata Allah. Kok kita kok kon berhimpun kok urung paham maksud jamaah itu piye. Ya renunglah. Ya, udah waktu 8.26. Saya mohon ampun maaf ya, karenanya kok Ustadz hari ini kok kuasar. Soalnya sahabat, tadi saya baru bertemu dengan guru saya yang usianya sudah 86 tahun, tidak pernah berhenti memberi tazkirah. Saya rasa aku ini umurnya udah 50. Kadang-kadang pegel juga, tapi guru saya nggak ada rasa pegel. Mau dengar dengan tak mau dengar sudah, nanti jangan tanya saya. Ya. Jangan tanya saya. Ya. Jadi kamu yang usia lagi 6 ini, ya tegas sedikit, lembek. Saya udah tua, memang lembek. Nggak ada yang bangun lagi, lututnya keter-keter. Kalau bangun lagi itu gagah lagi. Wah, apa yang bangun itu Pak? Ya bangun. Saya bangun pun kerengelan dia kata. Oh bangun itu ingat bangun yang lain. Kita orang nom ini macem-macem mikirnya. Rupanya dia mau bangun kangelan. Dengkulnya sudah lecek dia. Kamu yang mudah bangun saksut itu dia. Ya kuat sedikit lah. Kalau nggak kuat rugi kamu. Ya tak juga Pak ya. Jajal tak kuati Pak. Nak dikuati bi, ya aku loh, dadeknya bahaya. Ojo sama orang-orang ya le, ya mbah. Oke sahabat. Jadi akhirnya ayo kita bermunajat pada Allah mohon ampunan, mengungkap kalimah permohonan ampun dan juga kalimah keampunan. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi daran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusura
La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau kariha al-kafirun. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah.